menurut saya kalau kita mau jadi profesional, kita dihargai orang, ya tahulah proses di balik layar itu. Supaya kita bisa tahu menjadi seorang artis benar-benar kita dihargai. Oke, sekarang kita ketemu lagi nih di Berita Teater episode kali ini dan kita bersama dengan Mas Ferry. Ya. Beliau ini kita kenal dengan Mas Ferry Penceng. Ferry Penceng. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya berarti ya? Boleh ya? Tepuk tangan. Gerak-gerik. Tepuk tangan dulu buat Mas Ferry Penceng. Oke. Selamat sore. Sore Mas G. Ya, selamat datang di studionya Berita Teater. Sip. Ini kita punya beberapa studio. Kali ini kita ada di studio 2. Biasanya kita studionya beda tempat. Iya. Berita Teater ini top Markoto. Wow. Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Ada apa ini kalimatnya apa ini? Tidak kemana-mana, hadir di mana-mana. Oke. Nah, kali ini kita pasti akan ngobrolin sesuatu terkait dengan pertunjukan, tentang apapun itu ya. Dan ini kali ini kita bersama Mas Ferry Penceng, kita pengen mengenal lebih jauh tentang manajemen panggung, Mas. Atau yang sering kita kenal dengan namanya stage management. Wah ini state management. Ini kan karena Mas Penceng udah saya ketemu Mas Penceng pertama kali itu waktu zaman kalian nggak Mas FKY ning Benteng Frederiksberg. Sebelumnya apa? Waktu jazz. Justru di situ kita belajar state management karena lampunya di galeria mati. Oh iya ya ampun, iya Deng betul. Ya, kita nggak boleh sebut namanya kan. Iya. Di mall itu ya perapatan itu ya. Iya. Setelah itu habis itu ketemu di FKY-nya yang di Benteng Frederiksberg karena itu produksinya sama. Betul. Satu kepala produksi waktu itu. Oke, nah itu kurang lebih sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya toh Mas? Betul sekali. Saya ini sampai tambah ganteng, semoga tambah tebal rezeki ini. Amin, sami-sami Mas, doa apik itu pasti balik ke semuanya yang nonton Berita Teater. Rezekinya oke. Amin, ya Allah ya. Oke, Mas, dulu itu bisa kecemplung di state management itu apa karena memang fokus di sana? Kuliahmu dulu apa, Mas? Relate sama itu, Mas? Nah, itu menarik. Tur ironis. Jarine iki ra apa-apa to bosone aku Yojo ya, aku iki kudu wong Malang saiki pisan. Yojo, wong Bantul kan. Bukan Bantul. Jadi gini, menarik. Terima kasih Mas Gundi, terima kasih Berita Teater. Pokoknya tadi ya. Jelas. Tidak kemana-mana. Hadir di mana-mana, betul. Mantap. Gitu. Jadi intinya dulu saya ini sebenarnya kalau boleh percaya boleh tidak, saya ini jurusan tari. Ya. Jurusan tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya rela aku tari. Ora percaya. Ya apa? Ora tak ganti liyane tapi ora percaya nek saiki. Ora ketok banget nek wong tari. Nah, ini menarik. Bahkan pertama kali ketemu aku ora ngerti nek sampean wong tari, Mas. Kowe ngerti apa? Butuh maling tuh. Ya tutu Mas. Tutu iki malah kowe ngeset pertunjukan, manajemen gitu, produksi dan itu. Jadi pada saat itu saya harus mengakui jujur karena basic saya memang berasal dari luar daerah Jogja. Sementara teman-teman di sini sudah basicnya sudah kuat. Saat itu ada SMKI. Bahkan SMKI-nya masih 4 tahun saat itu. Oke. SMI bukan yang 3 tahun ya. Dulu 4 tahun, ada yang 4 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun terus kemudian mata kuliahnya sama lagi waktu itu kuliah. Saya tari, bisa bayangkan orang seperti saya masuk tari, yang saya pikir saya masuk itu dari nol. Walaupun saya memang dulu pernah juara porseni, ning SD. Jawa Tengah loh bos. Atuh banget toh, tapi atuh banget. Jarak waktunya. Saat itu, nah terus akhirnya saya sempat stres, tapi akhirnya justru di situ sebenarnya proses yang menarik. Proses awal saya di stage itu di situ. Ketika saya mulai stres, kemudian akhirnya saya pindah ya, saat itu tari ada dua sekarang saya lupa apa namanya, saya nggak tahu, ada minat utama. Satunya yang kalau masuk jurusan tari penelitian, yang satunya jadi koreografer. Saya penelitian, saking stres saya pindah ke koreografer. Nah sekarang karena saya sudah aktif di balik panggung, saya nggak mau disebut koreografer, penata gerak-gerik. Raming gerak tok tapi penata gerak-gerik. Oke. Iya. Jadi dari situ saya melihat bahwa pada saat 97 itu nggak seperti sekarang ketika kesenian nun sewu job itu barang langka. Oke. Sangat langka. Ya. Sangat langka, nilai tawarnya tentang jadwal itu sangat sedikit.
Sampai bahkan ada istilah itu anak tari itu kalau nari itu bukan kontemporer. Penari latar itu namanya tekjing. Istilahnya. Ini sejarah ini. Ketok yang tua banget ya. Iya. Rambut ora ketok. Ora ketok Mas. Iya. Isih enom kok Mas semangat. Tapi jenenge dulu itu tekjing. Itu sampai istilah dagelan tekjing. Nah, dari situ saya melihat bahwa saat itu saya menari kurang baik. Terus kemudian akhirnya saya berpikir, nah kakak-kakak kelas itu diisi itu ada satu yang menarik itu bagaimana ketika kita itu berproses di kesenian itu diterangkan dari proses yang benar dari segala arah. Tidak hanya kalau koreografer ya harus belajar gerak, tidak. Tetapi bagaimana dari sudut pandang yang lain. Nah itu menarik bagi saya saat itu. Menariknya adalah suatu saat saya ketika sudah pindah komposisi koreografi saat itu, kok nggak ada yang atur stage ya, kok nggak ada yang seperti ini. Saya berpikir, Ya. kalau Mas Budi mungkin karena MC sudah internasional. Internasional Mas, ya. Internasional. Kalau interlokal nanti di Kayak ini puasa nanti kita sama Rasulullah. Iya. Amin. Jadi saya berpikir semua jadi player. Iya betul. Anak tari semua jadi player. Nggak ada yang ngurusin di panggung. Padahal maaf nun sewu, bukan apa ini. Pada saat itu yang paling kenceng itu ngejob satu anak tari, dua karawitan ketika wayangan. Iya. Iya kan? Iya betul. Entah sindannya, entah pengrawitnya. Iya betul. Lain-lain kuwi rodok jarang kabeh. Oh. Sorry. Yeah. Musik nggak usah diomongkan setiap minggu saat itu kan. Ya. Termasuk itu. Dialektika tentang di stage itu nggak ada. Saya berpikir semua seniman dan kelemahan kita di situ. Contoh paling gampang. Misalnya Mas Budi tanya, punya acara ke saya. Tanya, Mas, piro lek penari telu iki ngene. Saya tidak akan bisa menjawab. Karena saya tidak bisa menyiapkan berapa sih nganunya penari, berapa. Secara profesional ya, bukan membantu teman loh ya. Iya. Bukan membantu temannya ya. Waktu itu ngejob istilahnya itu, jadi kita ditanya, piro lah bayaranmu. Itu kan sangat tidak profesional. Nah, dari situlah saya tertarik merilis bahwa saya harus ngopeni hal-hal kayak gitu. Manajemen pada saat itu akhirnya fokus saya di stage. Kenapa? Karena ketika ada pertunjukan pada saat itu, termasuk saya membantu kakak kelas saya namanya Mas Eko Santoso. Ya. Kayak kenal namanya? Ya, itu yang punya program ini kan. Oh iya, saya juga. Makanya kok pernah denger kayaknya gitu ya. Nah, itu. Iya. Aku dhewe yo rada kaget. Jadi Mas Eko itu TA, bagaimana beliau menata TA-nya itu begitu bagus. Ini tidak terjadi di anak tari. Karena menurut saya ketika menjadi artis atau apapun sebenarnya Mas Gundi nih, di luar ini maaf nih ya jadi MC kondang gitu, kita kan juga harus tahu secara profesional jam berapa kita datang, materinya apa, briefnya, artinya betul. Semua kesesuaian acara ini bisa nyampe ke masyarakat dan kalau kita di hire oleh seseorang jadi terpuaskan itu. Betul. Saat itu nggak ada. Ya. Saat itu jarang. Sama sekali nggak ada. Sama sekali, terutama di anak-anak tadi. Nah, saya memilih saya harus fokus nih. Nah, di teknikalnya itu cenderung bahasanya sekarang apa ya teman-teman? Ngartis, ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya kalau kita mau jadi profesional kita dihargai orang, ya tahulah proses di balik layar itu. Supaya kita bisa tahu menjadi seorang artis benar-benar kita dihargai. Menurut saya. Betul, ya. Mas, tapi kan kalau gitu, sorry motong Mas yo, agak shortcut dikit gitu. Ketahuan aku cari wong tua. Bukan, ini cuma mau membelokkan karena pada saat itu fokus ke manajemen itu, ke panggung itu, berarti Mas Ferry otomatis berkurang di tari, di apa namanya, di penampil, gitu sebagai penampil, sebagai artisnya. Jadi ini juga berkaitan saat itu saya nggak nyebut lah. Ya. Tapi elek-eleknya ini kalau teman-teman kan terfokus bukan apa ya, memang teman-teman malah ngejobnya di kono ya. Iya, benar. Saya dapat kesempatan ke luar negeri. Karena enggak sebagai penari tetapi sebagai koreografer itu, penata gerak-gerik itu. Penata gerak-gerik itu tadi. Ya. Saya masih ngomong koreografer saat itu. Oke. Ke sana dan saya lihat itu bagaimana saya terkejut Mas Budi. Kenapa Mas? Mana itu waktu itu negaranya mana Mas? Ora apa-apa ya, iki lagi pisan lho tak sebut. Sebutke. Ya pokoknya lah. Oh iya iya. Aku tahu nang gelang, engko ae nang mburi. Eropa. Ya. Oh iya, Eropa. Oke, siap. Nah, terus saya kaget, Mas. Ketika bayarannya
stage manager itu di atas penari. Oh, iya. Padahal di Indonesia itu kalau pelakunya kan lebih tinggi nih. Iya bener. Artisnya itu lebih tinggi pasti gitu Artisnya ya. lebih gitu. tinggi. Iya. Tapi ternyata mereka di sana itu lebih tinggi. Saat itu per jamnya belum pakai Loh. euro ya Mas Yan. Jam? Per jam. Oke. Per jam. Per jamnya itu tahun 2001 itu sudah sampai sekitar, kalau yang baru awal itu 30 sampai 30 sampai 35 dolar. Tapi kalau yang sudah profesional itu sampai hacknya itu yang punya kelas itu karena dulu ada sertifikasi ya. Iya. Komunitasnya itu sampai 150 dolar 1 jam.